Marilah kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, ayat yang pertama dan yang kedua, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Sebelum kita memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan perlindungan yang Tuhan senantiasa berikan bagi kehidupan kami, di mana pagi hari ini kami sudah berkumpul melalui ibadah online di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami agar dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan pengasihan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah, ayat yang ke-6. Ya Maha Besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Selamat pagi rekan-rekan Teruna semuanya, apa kabar? Sekarang pada pagi hari ini kita masih ibadah online, tapi kakak harap semuanya dalam keadaan happy, semua dalam keadaan senang, gak males-malesan, dan sudah mempersiapkan Alkitabnya juga. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu, sikap berdoanya yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, pada tiap-tiap jam kami, dan tiap-tiap langkah kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kami mohon, bantulah kami Tuhan Yesus, agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Amin. Rekan-rekan Teruna semua, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang dibawa judul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Yuk, kita semua baca bareng-bareng ya. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11, Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup,
bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak kesanggupan kami akan pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya dari kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, yaitu penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika rekan teruna sekalian, sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nah, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Rekan-rekan teruna yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini, Tuhan mau ngasih tahu kita bahwa kita tidak akan diberkati oleh Tuhan seandainya kita cuma hanya dengar khotbah saja, atau kita cuma baca firman dari pagi, siang, malam, terus hanya berhenti sampai di situ. Sebenarnya kita juga harus melakukan firman Tuhan. Percuma jika kita semua datang ke gereja, baca firman Tuhan sampai ngelotok, datang ke setiap ibadah, datang ke setiap persekutuan, kita juga ingat firman Tuhan dan ini dan itu, tapi tidak pernah melakukannya. Maka kita tidak akan pernah diberkati sama Tuhan sebenarnya. Gimana sih kalau kita mau diberkati Tuhan? Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, jangan hanya menjadi pendengar, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu digambarkan seperti membangun suatu rumah di atas satu batu karang yang teguh. Pernah dengar ya istilah itu ya, waktu sekolah minggu sering banget ada nyanyian juga kalau nggak salah. Nah, rekan-rekan teruna yang dikasih Tuhan, di negara Turki ada suatu kota namanya Kapadokia. Nah, nama kota itu juga tercatat di dalam Alkitab. Sebenarnya Turki dulu itu boleh dibilang 80%-nya warga Turki itu terdiri dari orang Kristen. Tapi sekarang hanya tinggal 1% lebih, yaitu orang-orang Kristen yang ada atau terdapat di daerah-daerah Kapadokia. Daerah ini ada begitu banyak batu karang sehingga orang yang mau masuk ke pelabuhan Kapadokia itu mengalami kesulitan untuk masuk, sehingga mempersulit orang-orang lain untuk mengubah kepercayaan orang-orang di Kapadokia menjadi kepercayaan lain. Dan kita punya batu karang yang teguh juga sebenarnya, yaitu Yesus Tuhan kita. Memang sebenarnya benar, orang yang mendirikan rumah di atas pasir itu bodoh. Kita tentu harus mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Pada waktu matahari sedang begitu terang, semua rumah itu tampak baik-baik saja, entah yang dibangun di atas pasir maupun di atas batu karang. Tapi semua itu baru akan teruji kalau ada hujan yang datang.
Sama aja kalau misalnya dalam diri kita kalau ada cobaan yang datang. Yang pertama, teruji oleh hujan tentunya adalah atap. Apakah atapnya bocor atau tidak, itu adalah tes yang pertama. Mungkin ada hujan kesulitan atau hujan masalah, kita diuji seperti apa kekuatan kita menghadapi ujian itu. Ini contohnya ya. Nah, tes yang kedua, angin datang untuk menghantam tembok di sekeliling kita. Berbicara mengenai perlindungan-perlindungan kita. Seringkali kita jatuh bukan oleh batu yang besar, bukan oleh angin yang besar, tapi justru oleh angin yang sepoi-sepoi, yang kecil, yang adem. Nah, di sini rekan-rekan teruna kita harus hati-hati baik terhadap angin kencang maupun angin pelan, harus tetap hati-hati. Tes yang ketiga, banjir datang untuk menghantam fondasi. Banjir juga berbicara mengenai banjir berkat yang menguji hidup kita. Ada orang-orang Kristen yang waktu susah, saya tidak berbicara hanya untuk kakak nggak hanya berbicara hanya untuk kita aja, tapi juga untuk orang-orang lain di luar sana. Waktu dikirimin tekanan dan banyak masalah, justru iman-iman mereka ternyata yang begitu kuat. Tapi begitu kita dikasih berkat yang berlimpah, kenyamanan, uang yang banyak, teman yang banyak, setiap hari hidupnya happy. Nah, ketika sampai di puncak keberhasilan, kita nggak tahan uji. Yuk, di sini kakak mau sampaikan, mari bangun fondasi di atas batu karang dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Gak hanya waktu susah aja kita mengingat Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, tapi dalam keadaan senang pun kita harus menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan. Sebenarnya 3 macam ujian ini berbicara menguji tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh diuji oleh hujan, jiwa diuji oleh angin, dan roh dengan banjir. Dan di pembacaan kita pada hari ini juga Paulus mau memberikan motivasi sebenarnya kepada masyarakat yang ada di Korintus agar mereka tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan tapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ini Paulus mau bicara bahwa hidupmu harus menunjukkan imanmu. Jangan hanya puas sebagai orang Kristen. Nah, jika kau tidak menunjukkan dengan perilaku hidupmu, akan sia-sia hidupmu. Kamu juga harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar orang lain juga merasakan berkat dari Tuhan dan mengetahui bahwa firman Tuhan itu baik dan penuh kasih. Nah, adik-adik, bukan hanya menjadi batu karang yang teguh untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus menjadi batu karang yang teguh untuk orang lain. Orang-orang lain yang di luar Kristen, teman-teman kita yang di luar Kristen, sebenarnya mereka nggak tahu Kristen itu apa yang dipajarin, apa yang didapat, terus pengetahuan orang Kristen, kasih itu apa. Mungkin ada yang tahu, tapi hanya sekilas saja. Terus Tuhan Yesus itu baiknya sebesar apa, mereka tuh sebenarnya nggak tahu. Tapi mereka bisa tahu dengan cara kita memperlakukan mereka. Apakah cara kita memperlakukan mereka sesuai dengan firman Tuhan ataukah sesuai dengan pikiran dan keegoisan kita. Karena mereka bisa mengetahui bagaimana kasih itu melalui sikap kita ke mereka. Di ayat 9. Di ayat 9 ini Paulus mau mengatakan ketika mereka sudah diberikan firman Tuhan,
yang maksudnya orang Kristen, dan mereka melakukannya, maka mereka menyatakan firman Tuhan kepada orang lain. Dan orang lain belajar tentang firman Tuhan yang baik, dan mereka menjadi orang baik dan penuh berkat di dalam Tuhan. Kristen itu identik ajarannya dengan kasih. Orang-orang di luar Kristen semuanya tahu Kristen itu penuh kasih. Nah, kalau misalnya kita nggak memperlakukan teman-teman kita yang di luar Kristen tidak penuh dengan kasih, apakah mereka bisa merasakan firman Tuhan? Apakah mereka bisa merasakan, oh ternyata orang Kristen seperti ini ya. Jadi sebenarnya sebagai orang Kristen, kita jangan hanya menjadi Kristen KTP aja. Udah ke gereja enggak, baca Alkitab enggak, dengar firman Tuhan enggak, tapi berbuat tidak baik juga. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi pendengar firman Tuhan juga, agar orang-orang yang di luar Kristen atau orang-orang lain, teman-teman kita bisa merasa. Yuk, rekan-rekan teruna sekalian, kita harus berkomitmen kepada Tuhan, bukan kepada kakak, bukan kepada Pak Pendeta, bukan kepada orang lain, tapi kepada Tuhan Yesus itu sendiri dan kepada diri kita sendiri, agar kita juga menjadi pelaku firman Tuhan, bukan menjadi pendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena agar orang-orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena kakak mengutip satu kata dari khotbah, adalah berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi jauh lebih berbahagia mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan agar kita menjadi bahagia dan orang-orang lain juga menjadi bahagia karena kita. Amin. Rekan-rekan teruna yang terkasih, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 50, ayat yang pertama dan yang kedua, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kira Kau berkati jajaran pemerintahan dan juga kami para rakyat dapat bersinergi bersama dalam menanggulangi permasalahan perekonomian yang saat ini terjadi yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Kira Kau berkati juga agar permasalahan perekonomian ini dapat segera selesai, dan juga kami ingin mengucap syukur atas angka kesembuhan atas pasien COVID-19 yang semakin meningkat, dan juga kira Kau berkati agar angka terinfeksi juga semakin menurun hingga nanti tidak ada lagi yang terinfeksi COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah pelayanan teruna pada hari ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga kakak layan yang akan membimbing kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami semangat agar dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan IHMPT online pada hari ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PT Sawangan supaya tetap berkembang dalam pelayanannya. Kami juga ingin berdoa untuk pemilihan pengurus PT, kiranya pengurus yang terpilih dapat memberikan waktu, tenaga, dan perhatian penuh kepada kami, anak layan PT, dan selalu menjadi berkat lewat teladan pelayanan yang diberikan. Berikan kesehatan dan sukacita kepada seluruh kakak layan kami bersama dengan keluarganya masing-masing, terutama di masa pandemi COVID yang sedang terjadi ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan tinggi di surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk teruna dan kakak layan. Kiranya Engkau memberkati kami para teruna layan, agar kami selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami juga ingin berdoa untuk para kakak layan. Engkau kuatkan hati mereka ya Tuhan, agar mereka selalu setia kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita melalui Pelkat Teruna. Kami juga ingin berdoa untuk setiap kakak layan dan teruna layan yang turut ambil bagian dalam membuat ibadah persekutuan teruna online. Kiranya Engkau selalu memberkati kakak layan dan teruna layan dalam proses pembuatan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, orang tua, kakak, adik, tante, om, seluruh teman-teman dan kakak layan PT, agar mereka selalu diberikan berkat yang cukup di tengah keluarga. Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan-Mu, agar kami terhindar dari sakit penyakit, khususnya wabah COVID-19, dan pandemi ini dapat berlalu dari muka bumi ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, serangkaian dari doa-doa syafaat dari pokok-pokok doa yang telah disampaikan dari pokok doa nomor 1 sampai dengan kelima yang baru saja disampaikan oleh rekan-rekan teruna kami, kiranya Tuhan Engkau mau mendengar dan meluluskan permintaan kami. Bapa yang kekal dan penuh rahmat, kami juga ingin berdoa untuk setiap apapun lini kehidupan yang kami jalani dan kami alami. Kiranya Engkau mau menyertai dan membimbing kami dimanapun kami berada Tuhan, dan biarlah kiranya kasih setia-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Sempurnakanlah kiranya segala sesuatu yang telah kami sampaikan, yang telah kami rangkum di dalam doa syafaat ini, agar kiranya berkenan kepadamu dan dapat menjadi satu berkat bagi kehidupan kami. Tutup bungkus doa ini Tuhan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Sebagai ungkapan syukur kita, saat ini kita akan memberikan persembahan ke hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan ya, karena pujilah nama Tuhan. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan karena pujilah namanya. Bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, baru saja kami memberikan sebagian dari apa yang kami punya untuk kemuliaan nama-Mu dan pertumbuhan gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kami bisa memberi lebih lagi untuk pertumbuhan gereja kami dan bagi persekutuan kami. Kiranya layakkan persembahan yang telah kami berikan ini agar berguna bagi pertumbuhan gereja dan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima amanat pengutusan dan berkat, kita akan bernyanyi sebagai lagu penutup dari Gita Bakti nomor 117, ayat yang pertama dan yang ketiga. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati, Kau sudah membimbing ibadah IHMPT online kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang hari ini kami berjanji akan berusaha sebaik mungkin agar kami akan selalu meminta Engkau menyertai kami di setiap langkah kami. Tuhan, kami juga akan berusaha dan berdoa agar apa yang kami inginkan dan kami usahakan dapat terwujud berkat bantuan-Mu dan penyertaan-Mu saja. Berkati kami Tuhan Yesus agar kami bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekeliling kami, agar nama-Mu selalu dimuliakan di tiap-tiap orang Tuhan. Rekan-rekan teruna, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera.